hari terakhir ini, kita pilih buat eksplor sisi selatan dari Provinsi Yogyakarta. Lebih tepatnya, Pulau Timang di Kabupaten Gunung Kidul. Kalau kalian pernah ke Pantai Parangtritis, Pulau Timang ini lebih jauh lagi dari itu. Jadi kalau misalnya kalian dari Jogja ke Parangtritis, itu sekitar 29 km. Kalau misalnya kalian dari Jogja ke Pulau Timang, itu sekitar 72 km. Tapi mereka itu sama-sama pantai selatan, jadi masih satu jalur. Untuk ke Pulau Timang itu wajib sewa jeep kayak gini ya. Kenapa? Ya karena perjalanan dari bawah, dari jalan rayanya ke Pulau Timang itu jalannya tanah, terus nanjak, banyak batu-batu besar. Jadi buat bayang kalian tuh medannya tuh kayak medan off-road. Jadi jangan coba-coba pakai kendaraan pribadi ke sana. Ya bukan cuma karena kendaraannya aja yang nggak mampu, tapi ya juga supirnya juga mungkin nggak mampu. Pulau Timang itu kita masukkan itinerary di hari terakhir karena unik dan hanya ada satu di Indonesia. Jadi basically Pulau Timang itu adalah pulau karang kecil yang jadi tujuan nelayan buat narok perangkap lobster. Jadi dari bibir pantai ke pulaunya itu ada jembatan gantung dan gondola yang berjarak sekitar 125 meter. Yang buat tempat ini unik itu adalah untuk menuju Pulau Timang, kalian harus lewati ombak ganas Samudra Hindia yang berkali-kali menghantam karang-karang yang ada di pulau. Belum lagi angin kencang yang berhembus tanpa barrier apapun. Jadi tempat ini tuh lebih cocok buat kalian yang suka wisata adrenalin dan ekstrim. Ngomong-ngomong masalah jeep, cari aja di Maps Jeep Pulau Timang atau sewa jeep Pulau Timang ya, apapun yang berbau-bau jeep. Nanti kalian bisa book jeepnya buat PP ke Pulau Timang on the spot. Jadi satu jeep itu bisa diisi sampai 4 orang. Jadi pastikan kalau kalian rame biar harganya lebih murah. Dan ini sudah include driver ya, jadi bukan kalian yang bawa sendiri. Sebenarnya perjalanan kita ke Pulau Timang itu cukup basah ya. Bayangkan aja, dari masuk ke Kabupaten Bantul sampai ke tempat sewa jeep, ya kalau dikira-kira sekitar 60 km, hujannya itu rata. Gerimis deras, gerimis deras, gerimis deras. Bahkan perjalanan menuju Pulau Timangnya dari tempat sewa jeep itu kita juga diguyur hujan. Bahkan sampai di Pulau Timangnya pun kita juga kena hujan, ditambah cipratan-cipratan air laut dari celah-celah karang. Oh iya, kalau misalnya kalian kesini, aku rekomen banget buat sewa kamera Insta360 ini, atau kalau kalian memang punya ya bawa gitu, karena ada hal-hal yang nggak bisa di capture oleh kamera lain, terutama kamera HP. Sebenarnya selain Pulau Timang ini, kita punya salah satu spot lagi yang harusnya kita datangin di hari ini, yaitu Gesing Wonderland. Kenapa kita mau ke sana? Karena dia punya biang lala. Kalau kalian tahu biang lala itu komedi putar ya. Jadi dia punya biang lala yang menghadap langsung ke laut pantai selatan. Jadi bayangkan aja, kalian udah di atas biang lala, kalian bisa lihat betapa birunya air laut Samudra Hindia dan ganasnya ombak Samudra Hindia. Jadi terlalu unik sebenarnya untuk dilewatkan. Tapi sayangnya karena ada beberapa hal yang tidak mendukung, selain dari kita kehujanan dan juga kecipratan air laut, kita memutuskan untuk langsung balik ke penginapan karena cuaca juga tidak sedang bersahabat.
Jadi kita memutuskan untuk kembali lebih cepat. Malamnya kita memutuskan untuk menutup episode Yogyakarta ini dengan jalan-jalan di the number one list when visiting Yogyakarta, apalagi kalau bukan Malioboro. Kebetulan kita juga beli lumpia yang sudah berdiri sejak 1954 dan tersembunyi di gang sempit di Jalan Malioboro. Keesokan harinya kita check out dari penginapan dan kembali menuju realita masing-masing. Plus kita juga naik kereta Logawa untuk pulang, bukan Kahuripan lagi. Soalnya leher ini sudah nggak mampu berkelahi dengan tegaknya kursi Kahuripan. Ya walaupun harganya berbeda.